Assalamualaikum semuanya. Setelah kemarin Wong Anime membuat video mengenai EU alias Champion, sekarang Wong Anime akan membuat video tentang Yusha atau Hero. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Seperti yang Wong Anime sebutkan sebelumnya, sementara EU atau Champion adalah gelar yang diberikan sebagai pembela kaumnya, Yusha atau Hero adalah gelar yang diberikan manusia dan dianggap sebagai gelar kepada orang yang dianggap sebagai pahlawan yang akan menjadi benteng terakhir umat manusia. Tidak hanya sebagai gelar, suara dunia juga menganggap Yusha alias Chosen Hero sebagai berkah yang diberikan kepada seseorang. Chosen Hero pada dasarnya adalah level atau tingkatan manusia yang karena tekadnya atau karena berkah dari roh agung cahaya, dia menjadi seorang Chosen Hero dan mendapatkan Hero's Egg. Tingkatan orang yang mendapatkan Hero's Egg pada dasarnya sama seperti orang yang mendapatkan Demon Lord Seed. Sementara orang atau monster yang mendapatkan Demon Lord Seed dan mampu memberikan nutrisi yang cukup pada bibit tersebut akan menjadi True Demon Lord. Chosen Hero yang Hero's Egg-nya pecah akan berevolusi menjadi True Hero. Di bawah ini Wong Anime akan memberikan kepada kalian daftar 7 orang yang merupakan Chosen Hero atau pahlawan terpilih. Catatan sebelumnya, dalam daftar ini Wong Anime tidak hanya memberikan daftar pahlawan terpilih atau Chosen Hero atau Yusha yang dipilih dunia dan menjabat gelar ini sekarang, namun juga orang-orang yang dulu pernah memiliki gelar ini. Selain itu, Wong Anime juga menambahkan orang-orang yang digelari masyarakat sebagai pahlawan terpilih sehingga mengalami persilangan takdir dengan Raja Iblis atau Demon Lord. Berikut adalah daftar orang-orang tersebut. 1. Chloe Obel. Chloe adalah manusia yang terpanggil ke dunia Tensura bersama dengan Leon Cromwell dikarenakan distorsi dimensi. Pada akhirnya mereka pun kemudian terpisah karena pemuaian dimensi tersebut dan Leon kemudian terpaksa menghabiskan waktunya untuk mencari Chloe, teman masa kecilnya tersebut selama ratusan tahun. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sementara Leon terpanggil ke dunia yang memiliki waktu yang fix, Chloe memperoleh unique skill time travel. Dia mengalami petualangannya sendiri di timeline lain dan setiap kali dunia mengalami kehancuran atau orang yang dia sayangi yaitu Rimuru mati, maka dia akan kembali ke masa lalu. Dia pun terus-terusan mengalami perjalanan waktu hingga kemudian Hinata yang terbunuh karena serangan Granville Rosso disentuh oleh Chloe kecil dan Hinata pun pada akhirnya memasuki tubuh Chloe dan kembali ke ratusan tahun yang lalu. Dalam perjalanannya ini, Hinata bersama dengan Chloe kemudian bertemu dengan Luminous Valentine, berteman dengannya dan kemudian membantunya menyegel Veldora. Setelah Hinata berhasil dihidupkan kembali berkat kemampuan Ultimate Skill Lastful King Asmodeus milik Luminous, Chronoa yang merupakan manas milik Chloe akhirnya menyatu kembali dengan tubuh aslinya dan dia pun kemudian bisa mengingat kembali hampir semua perjalanan waktu yang dia alami. Sebagai seorang Chosen Hero, Chloe memiliki 3 unique skill utama yaitu Absolute Severance, Infinite Imprisonment, dan Time Travel. Time Travel jelas sekali merupakan skill yang membuat Chloe bisa melakukan perjalanan waktu. Sayangnya Chloe tidak bisa mengontrol titik restart dari skill ini dan kadang skill ini membuat Chloe tidak memiliki ingatan apapun tentang perjalanan waktunya ini hingga Chronoa memasuki tubuhnya dan ingatannya kembali. Unique skill lainnya yaitu Unlimited Imprisonment membuatnya mampu mengurung suatu makhluk baik itu individu ataupun kelompok di barir penghalang yang hampir tidak bisa ditembus oleh skill apapun kecuali Ultimate Skill. Skill lain yang Chloe miliki adalah Unique Skill Absolute Severance yang bisa diartikan secara mutlak sebagai skill untuk melampaui rintangan dengan kegigihan atau dengan kata lain skill yang bertumpu pada tekad penggunanya. Skill ini membuat Chloe mampu menyegel skill musuh dengan tebasan pedangnya. Bahkan skill True Dragon dalam waktu sementara. Skill miliknya ini kemudian berevolusi menjadi Ultimate Skill Hope King Sariel yang berasal dari tekad Granville Rosso yang memberikannya kepada Chloe saat dia masih sekarat. Kemampuannya ini membuatnya memiliki kontrol terhadap hidup dan mati.
Mirip seperti ultimate skill milik Luminos yaitu Lustful King Asmodeus. 2. Leon Cromwell. Seperti yang Wong Anime sebutkan sebelumnya, Leon Cromwell adalah merupakan Raja Iblis dan penguasa dari negara Eldorado, negara yang terletak di benua selatan dari dunia. Pada mulanya, dia adalah orang yang bersama dengan Chloe tersedot ke dunia lain dikarenakan fenomena distorsi dimensi. Namun kemudian dalam distorsi tersebut, dia terpisah dengan Chloe Obel. Setelahnya, dia pun kemudian bertekad untuk menyelamatkan Chloe dan pada akhirnya, suara dunia mendengarkan teriakan hatinya. Akibat hal ini, dia pun dianugerahi oleh suara dunia dengan Hero's Edge. Leon pun kemudian bertualang sebagai pahlawan dan membangun reputasinya sedikit demi sedikit. Demi mendapatkan kekuatan, dia berguru kepada Sylvia Eldur, ibu dari Elmesia Elur Sarion, ratu dari negara superpower negara Elf dinasti Sarion. Melalui perguruannya dengan Sylvia ini, dia pun kemudian menjadi akrab kepada Elmesia dan apabila terjadi sesuatu yang penting atau darurat, maka dia akan selalu ke negara Sarion untuk memperingatkan Elmesia terlebih dahulu. Dia juga kemudian mendatangi Ramiris dan meminta petunjuk kepadanya supaya dia bisa bertemu lagi dengan Chloe. Namun kemudian Ramiris tidak bisa apa-apa kecuali membekalinya dengan para roh. Karena doa Leon yang tulus juga karena dia adalah seorang pahlawan terpilih, dia berhasil mengambil beberapa roh tingkat tinggi sekaligus, termasuk diantaranya Ifrit. Setelah dia bertualang ke sana kemari, tidak menemukan cara untuk menemukan Chloe, dia menganggap kalau Chloe terpisah secara dimensional dengan Leon saat dia tersedot ke dunia tersebut. Untuk itu, dia pun kemudian mempelajari sihir pemanggilan. Untuk mempermudah langkahnya ini, dia pun kemudian berencana menjadi Raja Iblis. Kazarian yang melihat Leon bergabung kemudian berencana untuk membuat Leon sebagai proksinya di perkumpulan Raja Iblis ini. Namun Leon menolak dan pada akhirnya Leon kemudian bertarung melawan Kazarian hingga akhirnya Eggs Hero-nya pecah. Dia pun kemudian berevolusi menjadi True Hero, terlepas dari posisinya yang dia peroleh selanjutnya sebagai Raja Iblis. Sebagai seorang pahlawan, Leon Cromwell memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa kuat. Dia memiliki ultimate skill Purity King Metatron, salah satu skill seri malaikat yang membuatnya mampu untuk memurnikan energi sehingga dia bisa dengan mudah mengalahkan para iblis, majin, dan monster. Akibat kemampuannya ini, dia pun banyak memiliki pengikut dari para iblis dan majin. Selain itu, karena dia sering melakukan sihir pemanggilan, dia memiliki anak buah summon banyak sekali di kastilnya. Dalam pertarungan, dia selalu membubuhi pedangnya dengan ultimate skillnya ini sehingga pedangnya bersinar keperakan ketika diserangkan. Karena skillnya ini, dia sering dijuluki sebagai Platinum Devil atau Platinum Saber. 3. Granville Rosso. Granville Rosso adalah seseorang yang dianggap sebagai pahlawan terpilih sekitar beberapa ratus tahun sebelumnya. Sekarang ini dia adalah anggota dari 7 pertapa surga atau 7 hari kependetaan yang merupakan salah satu kekuatan paling besar di gereja barat. Tidak hanya itu, dia juga ketua dari 5 Great Elders, 5 orang tetua yang mengendalikan perpolitikan di negara-negara barat. Dia juga sangat berpengaruh di Dewa Negara Barat. Akibatnya bisa dipastikan kalau dia adalah orang terkuat di negara barat dan hampir setara dengan Luminos yang menguasai kekaisaran Lubelius di belakang layar dan juga dewa dari gereja barat. Karenanya dia menjadi antagonis utama di light novel Tensura volume 7 hingga pertempuran akhirnya di volume 11. Beberapa ratus tahun sebelumnya saat dia menjadi Chosen Hero segera setelah dia mengetahui kalau Luminos di belakang layar mengendalikan Lubelius dan gereja barat, dia langsung melawannya dan dia kemudian dikalahkan oleh Luminos. Dia kemudian mendengarkan penjelasan Luminos dan menganggap kalau apa yang Luminos lakukan sebagai sesuatu yang benar. Sejak saat itu dia pun mengabdi kepada Luminos dengan menempatkan dirinya sebagai kekuatan lain yang mengendalikan negara barat. Ketika cucunya Maribel Rosso diketahui terbunuh oleh Yuki dan Rimuru, Granville pun tidak punya pilihan lain, namun menggunakan cara yang lebih konfrontatif. Dia lalu bersama pasukannya menyerbu Luminos dan Rimuru ketika acara pertukaran budaya terjadi antara keduanya. Dalam pertempuran ini, dia berhasil membunuh Hinata. Namun karena kematian Hinata ini, unique skill Luminos yaitu Lustful One berevolusi menjadi ultimate skill Lustful King Asmodeus. Karena evolusinya ini, Luminos berhasil membunuh Granville dan berhasil menghidupkan Hinata.
Sebagai seorang chosen hero yang sekarang menjadi true hero, Granville Rosso dikenal sangat kuat. Setelah telur dalam dirinya menetas, ia memiliki ultimate skill Hope King Sariel yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian melalui kegigihannya. Skillnya ini kemudian dia berikan kepada Hinata saat dia sekarat. Namun karena Hinata mengalami perjalanan waktu dengan Chloe menggunakan tubuh Chloe, skillnya kemudian pindah ke Chloe dan menjadi miliknya. Dia juga memiliki anak buah kuat yaitu Razul dari klan Insectar, salah satu dari 12 jenderal serangga Kaisar Jelanus, yang kemudian berkhianat dan memilih untuk mengabdi kepada Granville Rosso. Razul kemudian berhasil dibunuh oleh Sion dalam pertempurannya. 4. Rudra Namul Naska. Rudra Namul Naska adalah kaisar dari Kekaisaran Timur dan merupakan pahlawan terpilih yang dieluk-elukan di masanya. Ketika dia masih pangeran dari negara kecil bernama Kerajaan Naska, dia melakukan berbagai petualangan untuk menyelamatkan umat manusia. Salah satunya adalah petualangannya ke benua utara, tempat Gi sang Raja Iblis berada. Selama petualangannya ini, dia melakukannya diiringi oleh kekasihnya Felgreen yang merupakan salah satu dari 4 naga sejati, dan Lucia, saudara perempuannya yang telah menikahi Feldanava. Pada petualangannya ke benua utara ini, dia tidak sengaja menamai Gi dengan nama belakangnya Crimson dan pada akhirnya pingsan karena mananya tersedot oleh Gi. Setelah pertarungannya dengan Gi Crimson di tempat tersebut, Rudra dan Gi kemudian bersahabat baik. Sebagai seorang pahlawan, Rudra memiliki unique skill The Chosen One, kemampuan yang membuatnya akan dieluk-elukan sebagai pahlawan oleh khalayak ramai dan memiliki karisma yang luar biasa. Kekuatannya ini juga akan membuat kekuatan partinya bertambah berkali-kali lipat dan luck-nya juga bertambah. Dia juga memiliki ultimate skill yaitu Covenant King Uriel yang membuatnya memiliki kemampuan untuk mengatur hukum alam dan membuat perisai terkuat. Dia juga memiliki ultimate skill lainnya yaitu Justice King Michael, yaitu skill pemberian Feldanava. Sayangnya skillnya ini kemudian berhasil mengambil alih tubuhnya dalam upaya skill tersebut untuk membangkitkan kembali Feldanava yang terbunuh dan memilih untuk menjadi manusia biasa. 5. Sarion Grimwald. Sarion Grimwald adalah pahlawan terpilih dari golongan elf. Dia adalah suami dari Sylvia Elur yang merupakan guru dari Leon Cromwell, ayah dari Elmesia Elur Sarion, ratu dari negara sihir dinasti Sarion, saudara dari Duke Elalud yang berarti dia adalah paman dari Eren, dan teman baik Khazaream, putri dari raja negara elf kuno. Dia terkenal kuat dan reputasinya terkenal di mana-mana. Namun kemudian dia diketahui mati terbunuh setelah menghadapi Chaos Dragon yang menyebarkan kutukan bagi kalangan para elf sehingga mereka berubah menjadi Dark Elf. Khazaream yang menemukan kalau Sarion dalam keadaan sekarat kemudian menawarkan untuk menggunakan skillnya Birth, Death, Birthday supaya dia bisa hidup kembali walaupun skill ini kemungkinan akan membuat ingatannya terhapus. Mengingat sahabat baiknya yang menawarkan ini, Sarion pun menyetujui tawaran Khazaream dan dia pun kemudian dibangkitkan sebagai Undead Elf dengan identitas baru yaitu Sang Wonder Clown Laplace yang dikenal juga sebagai wakil ketua dari aliansi badut moderat pimpinan Khazaream. 6. Honjo Masayuki. Honjo Masayuki adalah pahlawan terpilih yang awal mulanya adalah seorang siswa blasteran Jepang dan Rusia yang pindah ke dunia Tensura ketika dia pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Tidak mengetahui apa yang terjadi, dia pun bolak-balik di tempat dia terpanggil tersebut dan ternyata tidak memiliki bahasa yang sama. Hingga akhirnya datanglah seorang gadis dalam keadaan panik meminta tolong padanya. Karena dia tidak mengerti perkataan sang gadis akibat bahasa yang berbeda, dia hanya bisa mengangguk-angguk saja. Ketika dia bertemu gadis ini, suara dunia pun menganugerahi Masayuki dengan unique skill The Chosen One karena suara dunia menerjemahkan anggukan Masayuki sebagai keinginan untuk menolong gadis tersebut. Dan hal ini membuatnya bisa mengerti bahasa dunia tersebut. Ternyata gadis tersebut adalah gadis yang dikejar oleh seorang petualang yang memiliki badan besar, janggut lebat, dan rambut seperti anak pang. Masayuki menyadari kalau dia tanpa sadar menyanggupi permintaan tolong sang gadis, akhirnya memasrahkan nasibnya.
Dia menghadapi orang tersebut dan anehnya berhasil menang tanpa usaha berarti. Ternyata unique skillnya ini berfungsi sebagai brainwash atau cuci otak dan membuat Masayuki seolah memiliki karisma seperti pahlawan, dan itu cukup untuk membuat orang-orang di sekelilingnya bersorak memujanya. Karena peristiwa ini, orang bertubuh besar tersebut menjadi anak buahnya dan secara perlahan-lahan dia pun memiliki anak buah lainnya. Sebagai seorang pahlawan, Masayuki sebenarnya tidak memiliki skill apa-apa kecuali unique skillnya tersebut yang membuat seluruh lawannya langsung menyerah tanpa mesti bertarung dengannya. Akibat dia tidak pernah mengeluarkan senjata dalam pertarungan dan lawannya selalu kalah atau ketakutan, Masayuki disebut pahlawan kilat atau The Shining Hero. Walaupun sebenarnya dia tidak pernah mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Ketika Rimuru bertanya kepadanya kenapa dia tidak pernah mengangkat pedangnya, maka secara jujur Masayuki menjawab kalau pedangnya terlalu berat sehingga dia tidak pernah repot-repot untuk mengeluarkannya. Unique skillnya The Chosen One ini membuat Masayuki cukup berdiri dan partinya bisa mengalahkan semua musuh di hadapannya. Sayangnya skillnya ini tidak bisa dinonaktifkan oleh Masayuki sehingga terkadang Masayuki sendiri sangat lelah dengan efek skillnya ini. Setelah peristiwa penyerbuan Feldway ke labirin Tempest, skill The Chosen One milik Masayuki kemudian berevolusi menjadi ultimate skill King of Heroes yang sayangnya sampai saat ini masih belum diketahui kemampuannya. 7. Sakaguchi Hinata. Sakaguchi Hinata adalah seorang pahlawan terpilih yang merupakan ketua dari Kesatria Gereja Suci Barat dan tangan kanan langsung dari Luminous Valentine. Hinata inilah yang pertama kali membuat Rimuru hampir mati dalam pertempuran, jika saja dia tidak menggunakan body double untuk menipu Hinata. Kekuatannya bisa dilihat di banyak kejadian-kejadian di berbagai event penting, dari mulai hampir terbunuhnya Rimuru hingga menjadi satu-satunya orang yang bisa mencapai level 100 lantai labirin. Sebagai seorang chosen hero alias pahlawan terpilih, Hinata memiliki berbagai macam amunisi berupa senjata dan skill yang luar biasa. Unique skillnya yaitu Usurper membuatnya bisa meniru dan mengcopy skill dan juga mencuri skill milik lawan. Karenanya dia bisa merebut roh panggilan milik lawan juga. Sama seperti apa yang terjadi pada Ifrit ketika Rimuru panggil. Kemampuan berpedangnya yaitu Death and Rainbow menggabungkan antara kemampuan menusuk rapier yang hampir tidak bisa dihindari dengan kemampuan untuk melukai spirit atau jiwa. Membuat serangannya menjadi serangan mematikan yang biasanya membunuh makhluk apapun dalam 7 kali serangan. Serangan Disintegration yang Hina miliki yang memiliki elemen sihir suci hampir bisa membunuh makhluk apapun bahkan makhluk setingkat Demon Lord. Namun kemampuannya yang paling hebat adalah Melt Slash miliknya. Dengan menggabungkan antara kemampuan berpedang dengan sihir Holy Disintegration di pedangnya, dia bisa melancarkan serangan suci yang bahkan mampu menyaingi ultimate skill. Bahkan ultimate skill Beelzebub milik Rimuru mesti dikorbankan untuk mengatasi serangan ini. Tidak hanya itu, serangan inilah yang berhasil membuat Veldora terluka ketika Hinata menghadapi Veldora di lantai 100. Baiklah semuanya, itulah 7 Chosen Hero atau 7 pahlawan terpilih di dunia Tensura. Gimana? Apakah ada pahlawan terpilih lain yang belum Wong Anime masukkan di list ini? Kalau ada silahkan sebutkan siapa di kolom komentar di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.